Shalom, saya Dian Lorenza Ritonga, NIM 200101209, Prodi Pendidikan Agama Kristen, semester 3. Di video ini, saya akan membuat sedikit penjelasan tentang pembelajaran dengan tema teori-teori dalam belajar. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Pendidikan, dosen pengampu Ibu Damayanti Nababan, MPD. Dalam dunia psikologi pendidikan, kita akan berkenalan dengan teori belajar yang selalu jadi topik menarik untuk diperbincangkan. Teori belajar sendiri diidentifikasikan sebagai metode yang menggambarkan bagaimana seseorang melakukan proses belajar. Adapun pengertian dari belajar menurut Ernest R. Hilgard adalah suatu kegiatan atau proses yang dilakukan secara sengaja dan menimbulkan perubahan atas keadaan sebelumnya. Umumnya, setelah belajar, seseorang cenderung melakukan perubahan diri ke arah yang lebih baik. Nah, berbicara tentang teori pembelajaran, sebenarnya jenisnya cukup beragam. Di antaranya terdapat 5 jenis teori belajar menurut para ahli yang sering dikenal. Simak poin-poin berikut. Teori kognitif. Teori kognitif mulai berkembang pada abad 20-an. Secara sederhana, teori ini menggambarkan bahwa belajar adalah aktivitas internal yang terdiri dari beberapa proses, seperti pemahaman, mengingat, mengolah informasi, menganalisis, prediksi, dan perasaan. Dalam proses belajar mengajar di sekolah, contoh penerapan teori kognitif adalah guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik, serta memberikan ruang bagi mereka untuk saling bicara serta diskusi secara bersama-sama. Yang berikutnya adalah teori behavioristik. Teori ini menyatakan bahwa sebuah pengalaman mampu mengubah tingkah laku, kebiasaan, atau proses berpikir seseorang sebagai hasil proses belajar dari pengalaman itu sendiri. Untuk mengaplikasikan teori ini, seorang guru perlu melakukan beberapa proses, seperti memberikan dorongan supaya muridnya dapat merasakan rasa ingin tahu, melakukan stimulus guna memperoleh respon siswa. Yang berikutnya adalah teori humanis. Teori belajar selanjutnya adalah humanistik yang berkembang dan teori behavioristik. Teori humanis adalah metode pembelajaran yang fokus pada peserta didik guna mengembangkan potensinya. Ada beberapa faktor yang mendukung teori humanis, yaitu peran kognitif, pemahaman seseorang tentang ilmu pengetahuan, dan peran afektif, faktor mental yang membentuk individu. Teori yang berikutnya adalah teori konstruktif. Teori ini sejatinya sudah ada dari dulu, namun masih digunakan sampai sekarang karena bersifat efektif dan mampu beradaptasi dengan baik terhadap perubahan zaman. Lewat teori konstruktif, peserta didik diajak untuk mendalami pengetahuan secara bebas atau juga bisa memaknainya sesuai dengan pengalaman. Yang terakhir adalah teori Gestalt. Teori ini merupakan percabangan dari teori kognitif. Teori ini muncul dari buah pikiran seorang psikolog Jerman, yaitu Max Wertheimer. Dalam teori Gestalt, proses belajar seseorang dimulai dari mendapatkan informasi, kemudian melihat strukturnya secara menyeluruh. Demikian video ini saya buat, semoga bermanfaat. Terima kasih, Shalom.